Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar? Buat bos-bosku semua, saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya bosku, dan tanpa kekurangan apapun ya bosku untuk setiap harinya. Oke, mudah-mudahan semua urusan bos-bosku mau di rezeki ataupun di pekerjaan semoga semuanya dilancarkan ya bosku. Oke. Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Di sini saya kembali akan bahas laga kita untuk laga nanti malam. Oke. Dan di laga kita yang kemarin malam ya bosku, di sini kita ada beberapa pertandingan. Ini kita miss di laganya. Ini ada satu laga itu kita miss di laganya Shamrock ya bosku. Oke. Yang seperti kemarin saya bilang, ini Shamrock pasaran handicapnya ini agak apa namanya, agak mencurigakan ya bosku. Di sini kemarin saya juga kasih notes untuk laga Shamrock ini. Teman-teman harus lebih berhati-hati ya bosku. Dan benar aja sini Shamrock dilihat dari pasarannya, ini Shamrock hanya bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol ya bosku. Oke, mungkin teman-teman ada yang mengikuti prediksi saya itu kemarin bermain di over 2,5 itu kita song ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang pasaran Shamrock ini kemarin agak beda ya bosku. Jadi saya peringatkan untuk laga kemarin malam itu bos-bosku lebih berhati-hati ya bosku. Dan benar aja sini Shamrock malah bisa menangkan laga itu dengan skor tipis. Oke, jadi sangat sayangkan ini satu laga ini kita tidak masuk ya bosku. Dan ada 4 laga sisa ini kita masih masuk dari pasaran handicap ataupun di over under ya bosku. Oke. Dan untuk laga kemarin malam ini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ini ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku, dan semua pertandingan ini saya ambil dari jam awal. Oke. Jadi semua pertandingan ini saya ambil dari jam di bawah 12. Oke. Jadi bos-bosku bisa pantau nanti build kita bareng-bareng ya bosku. Oke. Dan untuk laga nanti malam ini ya bosku, di sini saya akan bahas awal itu dari laga Swedia. Oke. Dimana di Liga Swedia ini tuan rumah AIK yang berhadapan dengan Mjällby ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau emang kita lihat dari segi kekuatan sini AIK yang lebih diunggulkan ya bosku ketimbang bintang tamu. Di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementara ya bosku. Di standing klasemen sementara ini juga cukup jauh ya bosku peringkatnya. AIK yang lagi berada di peringkat 2, sedangkan bintang tamu ini berada di peringkat 9 ya bosku. Nah, di sini juga kita bisa pantau dari 5 laga masing-masing perjalanan 2 klub ini ya bosku. Di sini tuan rumah lebih diunggulkan ya bosku. Oke, di sini kita bisa lihat tuan rumah hanya mengantongi 1 kali kekalahan, walaupun ini Mjällby ini juga berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat persentasinya tuan rumah ini bisa mengantongi kemenangan ya bosku untuk laga nanti malam, walaupun di sini di 2 laga terakhir itu dengan hasil imbang dengan skor kacamata dan skor 2-2. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, di sini saya takutnya AIK cuma bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol. Dilihat dari pasaran itu paling kecil cuma ada 1 ya bosku. Jadi di sini saya lebih bermain aman aja ya bosku untuk laga nanti malam ini. Bos-bosku bisa pegang AIK di bermain win di full time, atau enggak bos-bosku bisa bermain di under 2,5. Oke. Saya perkirakan laga ini tidak akan lebih dari 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke Liga Finland. Oke. Di sini di Liga Finlandia tuan rumah HJK yang menjamu KuPS untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini kalau kita lihat ya bosku, 2 klub ini 2 klub yang bagus ya bosku di Liga Finlandia. 2 klub ini lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Oke, ini juga perolehan poinnya juga ketat ya bosku, hanya selisih 3 poin. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, saya rasa laga ini bakalan terjadi hujan gol atau banjir gol ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa tuan rumah yang bermain di kandang ini bakalan bisa mencetak gol 2 atau 1 ya bosku. KuPS ini yang bermain di W saya rasa juga bisa mencetak gol, karena KuPS ini pemainnya juga cukup bagus ya bosku. Di lini depan KuPS ini juga cukup bagus. Jadi kalau kita juga lihat dari laga head to head, emang
sini HJK yang lagi berada di penurunan performa ya bosku. Dalam 3 laga terakhir ini dia menelan kekalahan kalau kita bandingkan dengan Scoop. Oke, di sini Scoop juga cukup bagus juga ya bosku performanya. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini, saya rasa bakalan terjadi under goal ya bosku. Tapi di sini kalau kita lihat, sebentar ya bosku, di sini kalau kita lihat dari laga head to head kebanyakan lagi dengan under goal ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari pasaran ini saya rasa terjadi under goal ya bosku. Di sini kita bisa lihat dalam 2 laga terakhir HJK rata-rata ini 3 laga terakhir HJK ini agak sulit ya bisa mencetak gol. Oke, kemungkinan laga ini paling buruk bisa terjadi imbang ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga head to head emang kebanyakan laga ini dengan hasil imbang. Oke, jadi kesimpulan untuk laga nanti malam di sini bos-bosku, saya sarankan untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Scoop ya bosku. Di sini bos-bosku bisa pegang Scoop di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Paling mentok laga ini bakal ada jadi 2 gol kalau menurut analisa saya bosku. HJK yang bermain di kandang saya rasa agak sedikit kesulitan bisa mencetak gol ya bosku untuk laga nanti malam ini. Oke. Dan next di sini kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di laga ketiga di sini saya pergi ke Liga Norway ya bosku. Di sini kalau kita lihat dari segi lesat ini ada 2 pemain ya bosku untuk laga nanti malam ini bakalan absen. Jadi kalau kita juga lihat dari segi performa sini Haugesund lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah ya bosku. Di sini tuan rumah lagi berada di penurunan performa ya bosku, atau dia agak sulit bersaing di Liga Norway. Ini Jeff yang berada di peringkat 15 sedangkan Haugesund yang berada di peringkat 13. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga nanti malam dan dilihat juga dari pasaran handicap dan operandar untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam ini pegang Haugesund di laga netral 0-0 atau gak bisa laga nanti malam ini bermain di operandar ya bosku dan bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Tuan rumah yang bermain di kandang ini saya rasa bisa mencetak gol untuk laga nanti malam ya bosku. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di laganya Finlandia. Oke, di Liga Finlandia ini tuan rumah Lahti berhadapan dengan Inter Turku ya bosku. Di sini kita bisa lihat ya bosku, Inter Turku ini berada di peringkat 4 sedangkan Lahti ini yang lagi berada di peringkat 11. Jadi kalau kita juga lihat ya bosku dari laga head to head di sini Inter Turku dalam 5 laga terakhir itu dia rata-rata bisa mengantongi 2 kemenangan ya bosku, dan 1 laga itu dimenangkan oleh Lahti di tahun 2001 ya bosku. Dan kalau juga kita lihat laga ini kebanyakan dengan over goal ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini Inter Turku ini juga bagus ya bosku performanya. Kalau kita lihat ya bosku, tidak menutup kemungkinan Inter Turku yang bermain di kandang saya rasa bisa mengenangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku. Jadi bos-bosku untuk laga resmi malam ini bermain aman aja ya bosku dengan pegang Inter Turku di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2,5. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Inter Turku. Oke. Dan next di laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua ya bosku. Di sini saya ada di laganya Swedia. Oke, di Liga Swedia ini Osters berhadapan dengan AIK. Oke. Jadi kalau kita lihat emang dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing 2 klub ini performa Osters ini jauh lebih diunggulkan ya bosku. Walaupun Osters dalam 2 laga ini dia belum mengantongi kemenangan ya bosku, tapi kalau kita bandingkan dengan performanya AIK ini saya rasa Osters bisa lebih mendominasi jalannya pertandingan untuk laga nanti malam. Jadi kalau juga kita lihat dari standing klasemen ini juga 2 klub ini kita bisa bilang performanya ini juga cukup seimbang ya bosku, tapi Osters yang bermain di kandang ini saya lebih mendominasi ya bosku, rasa feeling saya rasanya untuk laga nanti malam ini.
Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Oilers di handicap di handicap 3/4 atau enggak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya sudah bahas. Oke, dan kita lanjut aja bakalan pergi ke kesimpulan laga kita nanti malam. Dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam ini ya bosku. Sudah ada 5 laga yang saya bahas. Bos-bosku bisa sesuaikan feeling dan analisa bos-bosku sendiri ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pakai acuan untuk referensi yang saya berikan ini. Bisa bermain di handicap ataupun di over under, sesuaikan dengan juga feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika ada samaan feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke ya bosku. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.